Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriah, marilah kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu mengaji kitab Fathul Mu'in, di mana pembahasan kita pada saat ini masih sekitar melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu masih membahas tentang bab sholat. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu bagi anak-anakku sekalian yang sedang belajar membaca atau mengaji kitab Fathul Mu'in. Silakan dibuka, yaitu pada halaman 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu dan wajib, aidon juga, alaman marro kepada orang yang sudah lewat itu si iman, apa nahyuhu mencegah kepada itu si anak, anil muharramati dari berbagai hal yang diharamkan, wa ta'limuhu dan mengajarnya kepada itu si anak, al-wajibati kepada hal-hal yang diwajibkan, wa nahwaha dan sebangsanya yang diwajibkan, bin syairis sara'i'id dhahirati dari sesisanya berbagai syariat yang dohir, walau sunnatan sekalipun keberadaannya itu syariat adalah sunnat, kasiwakin seperti nyusur, wa amruhu dan memerintah kepada itu si anak, bidzalika dengan berbagai syariat, wala yantahi dan tidak ada ujungnya, apa wujubuma wajibnya perkara, maro yang telah lewat itu alaman maro kepada orang yang telah lewat itu si iman, ila bibulugihi terkecuali sudah balignya itu si anak, rosidan halnya sudah cerdas, sudah pandai. Jadi maksudnya para santri dan santriah dari kalimat berikut ini, wayajibu aidon alaban maro, diwajibkan kepada orang yang telah lewat. Maksudnya yang telah lewat itu ya, kepada orang tuanya, terus ke atas ya, diwajibkan kepada ibunya, kepada bapaknya, terus ke atas kepada kakeknya, kepada neneknya. Begitu pula diwajibkan kepada orang yang telah diwasiati ya. Diwajibkan apa? Diwajibkan untuk mencegah kepada anak-anaknya ya, untuk mencegah kepada anak-anaknya anil muharramati dari berbagai hal yang diharamkan. Begitu pula diwajibkan kepada orang tuanya, wa ta'limuhul wajibati wa nahwaha min syairis sara'i'id dhahirati. Diwajibkan pula kepada orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya ya, mengajarkan hal-hal yang diwajibkan dari syariat agama. Diwajibkan kepada orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan hal-hal yang diwajibkan dari syariat agama. Walau sunatan, sekalipun itu syariatnya berbentuk sunat, misalnya ya, kasih wakin, contohnya yaitu nyusur. Ajarkan ya kepada anak-anak kita supaya membiasakan diri, yaitu melakukan nyusur.
Nyusur itu memang sunat ya, tapi ajarkan kepada mereka selain yang wajib ya, seperti sholat, puasa Ramadan ya, itu ajarkan kepada mereka yang wajib, begitu pula yang sunat-sunatnya. Wa amruhu bidzalik wala yantahi wujuba ma maro ala man maro ila bibulughihi rasidan. Ya. Perintah kepada mereka untuk melakukan syariat agama, baik yang wajib ataupun yang sunat. Wala yantahi, dan memang tidak ada ujungnya ya, kepada orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya ya, untuk mengajarkan hal-hal yang wajib, untuk mengajarkan hal-hal yang sunat. Begitu pula untuk melarang kepada anak-anaknya dari berbagai hal yang diharamkan. Tidak ada ujungnya bagi orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya dan untuk melarang kepada anak-anaknya dari hal yang diharamkan. Ya. Illa bibulughihi, terkecuali kalau si anaknya itu sudah balik. Ya, kalau si anaknya sudah balik, ya, sudah balik, ya, sudah dewasa, maka itu kewajiban orang tuanya ya sudah lepas. Ya. Kalau si anaknya itu sudah balik, sudah pinter, sudah ngerti, maka kewajiban orang tuanya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya itu sudah selesai. Itu maksudnya anak-anakku sekalian ya, yang dimaksud dari kalimat berikut ini. Ya. Mari kita lanjutkan. Fa ujratu ta'limihi dzalik, fa ujratu ta'limihi, adapun upah mengajar terhadap si anak itu ya, dzalika, yaitu mengajar syariat agama tersebut, kal Qur'ani, seperti mengajarkan Al-Qur'an ya, wal adabi, begitu pula mengajarkan ilmu adab, fi malihi, yaitu di dalam hartanya itu si anak. Summa ala abihi, kemudian di dalam hartanya bapaknya itu si anak. Summa ala ummihi, kemudian di dalam harta ibunya itu si anak. Jadi anak-anakku sekalian ya, menurut kalimat ini bahwa upah ya, untuk mengajar anak tersebut ya, tentunya orang yang mengajar itu kan harus ada upahnya ya. Para ustadz, para ustadzah, para ajengan, para kiai yang mengajar ilmu agama terhadap itu si anak, tentunya itu kan harus ada upahnya ya, harus ada upahnya, harus ada honornya, begitu ya. Itu dari mana upahnya ya? Upahnya adalah yaitu fi malihi ya, upahnya dari hartanya itu si anak. Kalau si anak itu punya harta, ya dari hartanya itu si anak. Jadi kalau misalkan para ustadz, para ustadzah mengajarkan seorang anak, itu memang ada upahnya ya. Seperti di sini kal Qur'ani, mengajarkan Al-Qur'an, bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya. Mulai dari belajar tajwidnya, mulai dari belajar iqra'-nya, sampai dia itu paham membaca Al-Qur'an. Ya, upah mengajarnya itu diambil dari hartanya itu si anak. Ya. Begitu juga misalkan mengajar wal adabi ya, mengajar ilmu adab, ya. Mengajar ilmu akhlak, ya, mengajar
etika, sopan santun, tata krama yang telah diatur dalam syariat agama, ya, itu semua upahnya itu adalah diambil dari hartanya anak tersebut. Kalau memang itu si anak punya harta, ya. Begitu pula di samping dari hartanya itu si anak, ya, ala abihi, itu diambil dari harta bapaknya itu si anak. Kalau memang itu si anaknya tidak punya harta, ya diambil dari bapaknya itu si anak. Ya. Boleh. Itu para pengajar, ya, para ustadz, para ustadzah itu boleh mengambil upahnya, ya, sebagai hasil jerih payah mendidik si anak tersebut, itu diambil upah mengajarnya itu dari bapaknya, ya, bapaknya itu si anak. Dan memang sangat wajar orang yang mengajarkan, ya, ilmu agama, baik di dalamnya itu mengajarkan Al-Quran, cara membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan ilmu akhlak, ya, mengajarkan bagaimana kaifiah sholat, ya, sholat yang wajib ataupun yang sunat. Itu semua para ustadz dan para ustadzah yang telah mengajarkan terhadap anak tersebut, itu sangat wajar dan memang wajib itu harus dikasih upah, ya, karena mereka itu sudah mengorbankan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk mendidik anak tersebut, ya. Dan upahnya itu, ya, diambil dari hartanya itu si anak, kalau si anak punya harta. Kalau tidak punya harta, si anak tersebut diambil dari harta bapaknya, ya. Diambil dari harta bapaknya, ya. Begitu pula summa ala ummihi, ya, bisa juga diambil upahnya itu dari harta ibunya, ya. Jadi wahai para santri dan santriah, kita jangan koret begitu, ya, jangan medit kalau istilah bahasa Sunda itu, untuk memberikan upah, ya, kepada para guru-guru kita, ya, para ustadz dan ustadzah yang sudah mengajar kita atau mengajar anak-anak kita, ya, silakan kita kasih mereka semua, ya, beliau-beliau yang telah mendidik kita, kasih upahnya, karena itu ada hak mereka, ya, ada hak mereka yang telah mengajar kepada kita, kepada anak-anak kita. Para santri dan santriah yang saya cintai, untuk pembahasan kita pada kali ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.